Di balik setiap bayangan, tersembunyi kisah-kisah yang belum terungkap. Jumpa lagi dengan saya Samudi di Sejuta Cerita, tempat di mana mimpi buruk menjadi nyata. Malam ini, kita akan menyelami dunia yang penuh dengan ketakutan dan juga misteri. Apakah kalian pernah merasa diawasi ketika sedang sendirian? Atau mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan? Di video kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah horor pendek yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan kegelapan, di mana setiap sudut bisa menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Pagi itu seperti biasa, aku lari keliling komplek untuk menghangatkan badan. Tanpa disengaja, aku menginjak sebuah benda yang ternyata itu adalah kalung. Aku melihat sekeliling, tetapi keadaan masih sepi karena baru pukul 5 pagi. Lalu aku mengambil kalung itu dan duduk di bawah pohon beringin besar yang ada di pinggir jalan, menunggu jika ada orang yang mencari kalung itu. 2 jam menunggu, tapi tidak ada satu orang pun yang lewat jalan itu. Entah kenapa jalan yang biasanya dipadati kendaraan lalu lalang tiba-tiba menjadi seperti jalan mati tanpa ada satupun orang yang melewatinya. Aku melihat kalung itu. Aku baru sadar, ternyata liontinnya berbentuk huruf F, sama seperti namaku. Mungkin liontin itu dibuang pemiliknya, dan beruntungnya aku yang menemukannya, pas juga dengan namaku. Aku langsung memasukkan kalung itu ke dalam saku. Sesampainya di rumah, aku menuju kamar dan langsung mengambil kalung itu dari saku. Aku mencoba memakainya, tapi tiba-tiba hawa dingin masuk dan entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri setelah kalung itu terpasang di leherku. Kemudian aku melihat ke kaca. Kalung itu memang sangat indah. Aku tidak akan melepaskan kalung itu. Saat aku melihat kaca lagi, di belakangku ada seorang wanita dengan wajah pucat menatap ke arahku. Aku terkejut dan melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku mulai ketakutan dan berlari keluar. Malam gelap gulita, hujan turun menambah suasana semakin menyeramkan. Aku duduk di teras rumah sambil membayangkan kejadian siang tadi. Sebuah pertanyaan muncul dari pikiranku. Siapa cewek tadi? Kenapa dia muncul di saat aku memakai kalung itu? Apa dia pemilik kalung sebelumnya? Apa dia sudah meninggal? Apa dia datang untuk mengambil kalungnya kembali? Semakin dipikir aku semakin takut. Lalu tanpa sengaja, aku melihat ke sebuah pohon besar di samping rumah. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat di bawah pohon itu ada gadis yang muncul di kamarku waktu itu. Dia melihat ke arahku dengan tatapan kosong. Aku mencoba memberanikan diri menatap gadis itu dalam-dalam. Astaga, gadis itu ternyata tidak menapak di tanah. Dia melayang, jadi dia itu adalah hantu. Aku langsung terduduk lemas dan tidak sadarkan diri. Kembalikan kalungku, kata gadis itu. Kamu siapa? Kenapa kamu mau mengambil kalung ini? Kataku sambil memegang kalung itu erat-erat.
"Itu kalungku, kembalikan atau kau akan mati," kata gadis itu dengan tatapan tajam, dan tiba-tiba wajahnya berubah mengerikan dan berlumuran darah. Kemudian semakin dekat, dan langsung mencekik. "Tidak, jangan! Vi, bangun Vi! Jangan!" Aku terbangun dengan keringat bercucuran. "Kamu kenapa, Vi?" tanya mama cemas. Itu mah, aku mimpi buruk mah," kataku langsung memeluk mama sambil menangis. "Kamu tenang ya, itu cuma mimpi," kata mama menenangkan. "Tapi mimpi itu rasanya begitu nyata mah, aku takut." "Tenang ya sayang, kamu kenapa sih sampai pingsan begitu? Kamu sakit?" "Tadi aku ngelihat hantu di pohon samping rumah kita, Ma." "Mungkin itu cuma halusinasi kamu aja," kata mama. "Enggak, Ma, tadi itu beneran." "Ya sudah, kamu tidur lagi ya." "Enggak, Ma, malam ini aku tidur di kamar mama ya, aku takut." "Ya udah, kamu boleh tidur sama mama." Hari ini aku berniat ingin membuang kalung itu. Semoga setelah kalung itu aku buang, semuanya akan berakhir. Aku langsung melempar kalung itu ke tempat aku menemukannya sebelumnya. "Kalung, kamu sudah aku kembalikan. Jangan ganggu aku lagi," kataku sambil pergi meninggalkan tempat itu. Malam harinya, kenapa aku nggak bisa tidur? Kulihat sudah jam 1 malam. Kenapa susah sekali memejamkan mata? Aku terus memandangi jam berharap bisa cepat tidur. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara merintih meminta tolong. Suaranya lirih, namun sangat mengerikan. Aku langsung berlari ke kamar mama. Untungnya, pintunya nggak dikunci. Jadi, aku langsung bisa masuk dan tidur di sebelah mama. "Tolong aku, tolong." "Kamu siapa?" tanyaku. "Tolong bakar kalung itu agar aku bisa pergi dengan tenang," katanya memohon. "Kenapa? Kenapa aku harus membakar kalung itu?" "Karena aku sangat tersiksa," kata gadis itu, kemudian menghilang. "Tunggu, jangan pergi. Vi, bangun. Kamu mimpi lagi?" Suara mama langsung membangunkanku. "Iya, Mat, tapi ini lain sepertinya. Gadis itu meminta tolong supaya aku membakar kalungnya." "Kalung apa sih?" tanya mama ingin tahu. Aku langsung menjelaskan semuanya ke mama. Entah kenapa, mama langsung menjadi pucat dan wajahnya berubah tegang seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Besoknya, aku kembali ke tempat aku membuang kalung itu. Aku mencari kalung itu, namun tidak menemukannya. Aku terus mencari dan akhirnya aku menemukannya. Saat aku ingin mengambil kalung itu, tiba-tiba kalung itu melayang dan berpindah ke leherku. Kalung itu tidak bisa aku lepas. Semakin aku mencoba melepas, semakin kalung itu mencekikku. Aku menjerit-jerit meminta tolong. Kemudian ada seseorang yang menghampiri aku, dan ternyata itu adalah mama. Entah kenapa mama bisa ada di sini. Lalu mama langsung membantuku melepas kalung itu. Tapi tetap saja kalung itu tidak bisa lepas.
Kemudian mama memohon dan meminta tolong agar aku bisa terlepas dari jeratan kalung itu. Mama juga sempat mengatakan bahwa aku ini adalah adiknya. Mama meminta jangan membawa aku bersamanya karena mama gak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Aku gak tahu maksud mama apa, tapi setelah mengatakan tuh, kalung itu bisa terlepas, aku langsung membuang kalung itu ke tanah dan mama langsung menumpahkan bensin yang dibawanya ke kalung itu, kemudian langsung membakarnya. Aku bersyukur bisa terlepas dari kalung petaka itu. Saat aku melihat kalung yang terbakar itu, aku seperti melihat sosok perempuan waktu itu tersenyum padaku. Aku langsung membalas senyumannya. Kemudian aku menanyakan ke mama, kenapa mama bisa ada di sini dan kenapa kalung itu bisa terlepas setelah mama memohon untuk melepaskan jeratannya. Aku terus membujuk mama untuk mengatakan yang sebenarnya, dan sampai akhirnya mama mau menceritakan. 15 tahun yang lalu, sebelum kamu dilahirkan, ada kejadian tragis yang menimpa kakak kamu. Kakak kamu menderita sakit yang sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Penyakit itu tergolong langka. Mama dan papa sudah membawa kakak kamu berobat kemana-mana, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Kami hampir putus asa. Lalu ada orang pintar yang mengatakan kalau penyakit yang diderita kakak kamu itu disebabkan oleh kalung yang ditemukan kakak kamu di jalan. Kalung itu sudah kena kutukan dan kakak kamu memakai kalung itu. Akibatnya, dia jadi terkena penyakit yang mematikan itu. Kami lalu membuang kalung itu, dan saat kami ingin membakarnya, kalung itu tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, kami mendengar jeritan kakak kamu dari rumah setelah kami lihat. Ternyata, kakak kamu sudah meninggal dengan sangat mengenaskan. Kata orang pintar, kakak kamu menjadi tumbal dari kalung itu. Rohnya masih terperangkap di kalung itu dan tidak bisa keluar. Kalau ada orang yang menemukan kalung itu dan berhasil membakarnya, maka roh-roh yang terperangkap di kalung itu bisa terlepas dan pergi dengan tenang. Oh, jadi sebenarnya aku mempunyai kakak, mah. Kenapa mama baru cerita kejadian ini sekarang? Mama sudah melupakan kejadian ini, tapi saat kamu menceritakan tentang kalung itu, mama teringat kembali kejadian masa lalu yang sudah menewaskan kakak kamu. Jadi mama mengikuti kamu dari belakang, dan ternyata dugaan mama benar. Untungnya kamu tidak telat membuang kalung itu, dan kamu tidak bernasib sama seperti kakak kamu. Mama bersyukur kamu selamat, sayang, kata mama sambil memeluk aku. Aku bahagia bisa terbebas dari kalung petaka itu. Namun di sisi lain, aku sedih kenapa aku baru tahu kejadian ini sekarang. Jadi sosok perempuan yang ada di mimpiku dan meminta tolong untuk membakar kalung itu mungkin adalah kakakku. Dan yang tersenyum tadi adalah kakakku yang ingin mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan.